Si kakek tersenyum dan mereka pun mulai menunaikan sholat zuhur bersama. Setelah salam, bermaksud ingin menyalami kakek, tiba-tiba jantung Warsito berdetak kencang. Kemana si kakek tua tadi menjadi imam sholat zuhur? Assalamualaikum, selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan gue Dito di channel Mahasiswa Siluman. Segmen narasi horor kali ini, gue punya cerita nih dari seseorang yang berasal dari kota Purbalingga. Mungkin dari kalian para penonton banyak yang berasal dari kota Purbalingga. Itu juga merupakan kampung halaman dari admin Mahasiswa Siluman, yaitu saya sendiri. Pada cerita kali ini, sebut saja namanya ini Warsito. Jadi Warsito ini punya cerita tentang pendakian mistisnya ke Gunung Slamet hingga dia mendapatkan keris pusaka Luk 9. Yang bikin blongo dari cerita ini adalah dia berjalan kaki sejauh 346 km dari Jakarta sampai ke puncak Gunung Slamet tanpa mengendari kendaraan sama sekali. Bisa bayangkan gak? Orang yang melihat Warsito sendiri pun di jalan menganggap dia adalah orang gila. Karena dari penampilannya itu seperti ya emang kayak orang gila gitu. Tapi ternyata ada alasan tersendiri kenapa dia sampai melakukan itu. Dan alasan yang bagi kita mungkin tidak masuk akal. Dan alasannya itu kita ungkap di cerita. Jadi penasaran kan seperti apa kisahnya? Kita langsung saja ke cerita. Tapi seperti biasa, pasang dulu earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Ini kisah nyata yang dialami oleh Warsito saat dia mencari jati diri. Awal mula cerita ini pada tahun 1999. Warsito merantau ke kota Jakarta dengan modal nekat. Saat itu dia baru lulus SMP dan umurnya sekitar 13 atau 14 tahunan lah. Dia masih muda banget. Di kota Jakarta, Warsito tidak tahu harus mau kemana. Lalu dia tidur di tepian Pulau Gadung dan jadi tukang cuci bus malam yang baru datang dari luar Jakarta. Singkatnya, suatu ketika Warsito bertemu dengan seorang pria. Sekitar jam 2 pagi, pria itu bertubuh tinggi besar, kekar, dan rambut panjang. Dia menyapa Warsito. Kenapa pagi-pagi buta sudah mencuci bus? Lalu beliau mengajak Warsito ke warung kopi. Dia membelikan dan mempersilahkan Warsito untuk makan dan minum. Beliau bercerita banyak tentang jati dirinya. Dan singkat cerita, Warsito diajak pulang ke rumah beliau. Di rumah beliau, Warsito diajarkan tentang memperdalam ilmu agama yang membuat Warsito hanyut dan ingin menjalankan apa yang dia dengarkan barusan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan sampai ke tahun, Warsito lewati dengan beliau. Dan pada suatu malam, Warsito bermimpi berjumpa dengan seorang kakek berpakaian serba putih dan bersorban. Kakek ini mengatakan bahwa dirinya adalah Eyang Slamet yang bersemayam di puncak Gunung Slamet. Dan Warsito ditunggu kedatangannya ke Gunung Slamet. Setelah itu, Warsito menceritakan tentang mimpinya itu kepada pembimbingnya. Lalu beliau berbalik bertanya, "Sudah siapkah kamu untuk menjalani lelakon ini?" Tapi di situ Warsito jawab, dia belum siap untuk saat ini. Dan mungkin nanti kalau dia sudah siap dan mantap, baru Warsito akan sowan ke Gunung Slamet. Semenjak Warsito bermimpi berjumpa dengan seorang kakek itu, Warsito terus merenung karena mimpi itu selalu datang pada malam Jumat dan malam Selasa. Dan kakek tersebut minta agar Warsito lekas sowan ke puncak Gunung Slamet. Dan pada akhirnya tepatnya di tahun 2003 nih, Warsito menjalani lelakon yang dia yakini. Namun ada syarat yang harus dia jalani, yaitu Warsito tidak diperbolehkan untuk menaiki kendaraan bermotor dari Jakarta sampai Purbalingga atau ke puncak Gunung Slamet. Wah, capeknya kayak apa coba? Dengan modal yakin, ditambah lagi ada abangnya membimbingnya dia selama ini. Beliau mengatakan, dalam laku atau lelakonmu ini, di setiap tempat nanti ada yang selalu membantu. Yakinlah, sabar dan taat. Dan akhirnya perjalanan Warsito pun dimulai. Di hari Jumat Kliwon, bulan April tahun 2003. Gue sendiri tahun segitu mungkin masih TK ya.
Warsito berjalan menyusuri jalanan. Awalnya biasa-biasa saja, semuanya normal. Hari ke hari, dia terus berjalan dan tak terasa lagi panas dan hujan. Tidur pun Warsito sesukanya, entah dimanapun. Tapi anehnya, setiap Warsito merasa lapar, selalu ada saja orang yang memberikan dia makan. Dan di hari kelima, Warsito semakin merasa aneh. Karena setiap orang yang dia temui, entah di jalan atau saat papasan di jalanan, mereka selalu menghindar dan ketakutan. Tetapi ya, di situ Warsito tetap semangat dalam menjalani lelakon ini. Singkatnya nih, di hari ketujuh, Warsito sudah sampai di kaki Gunung Slamet dan bertemu dengan seorang lelaki tua. Sebut saja namanya Mbah Nyowo. Tapi biarpun tua ya, wajahnya masih terlihat muda. Dan beliau mengajak Warsito ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah beliau, rupanya sang istri sudah menyiapkan makanan untuk Warsito. Seolah mereka tahu tentang kedatangan Warsito. Mbah Nyowo dan istrinya ini tidak memiliki anak. Singkatnya setelah mandi dan membersihkan diri, Simbah pun bertanya kepada Warsito bagaimana perjalanannya selama ini. Dan Warsito menjawab, "Mbah, kok aneh ya? Saya tidak merasa lelah ataupun capek. Dan setiap kali saya lapar, selalu ada aja orang yang memberi saya makanan. Dan kenapa di hari kelima dan keenam, setiap orang yang bertemu saya itu selalu menghindar dengan melihat saya dengan tatapan aneh seperti ketakutan. Kenapa ya Mbah?" Simbah di situ tertawa kecil mendengar cerita dari Warsito. Lalu beliau menjawab, "Adik berjalan tidak sendirian. Ada yang membimbing kamu selama perjalanan. Di mana adik merasa lapar, disitulah ada orang yang memberi makanan. Mereka tahu bahwa kamu sedang menjalani lelakon. Lalu di mana semua orang melihat adik aneh dan takut, karena yang mereka lihat itu adik seperti orang gila atau tidak waras. Karena mereka tidak tahu tentang lelakon yang sedang kamu jalani." Mendengarkan Simbah, Warsito cuma manggut-manggut sambil menikmati kopi dan rokok linting yang dibuat sendiri oleh Simbah. Setelah beristirahat di rumah Simbah 1 hari 1 malam, Warsito pun akhirnya berpamitan untuk mendaki. Namun dia hanya berbekal sebilah golok, 2 botol air, sejadah, tasbih, kain sarung, dan 2 bungkus nasi dengan lauknya tahu tempe goreng yang disiapkan oleh istrinya Simbah. Sebelum langkah, Simbah berpesan, "Nak, tetaplah pada tujuan awalnya. Jangan tergoda dengan kekayaan dunia, kecantikan para wanita, dan tahta. Pasti itu semua akan kamu temui. Tawaran menarik itu di atas nanti." "Iya Mbah, insya Allah pesan Mbah akan saya ingat selalu." Dan Simbah berpesan lagi, "Setelah kamu sampai di puncak dan bertemu dengan seseorang, sampaikan salam Simbah kepada abangmu." Di situ Warsito juga bilang, "Mbah, nanti setelah saya menyelesaikan lelakon ini, saya mampir lagi ya Mbah." Simbah tersenyum dan langsung bilang, "Kamu akan langsung pulang ke tempat abangmu, Nak, di Jakarta." Warsito mendengar itu cuma bisa garuk-garuk dan bingung. Karena sudah siang, Warsito pun berpamitan sama Simbah dan istrinya. Sekitar pukul jam 9 pagi. Warsito pun melangkahkan kaki dan tidak terpikirkan olehnya naik gunung tanpa persiapan apapun. Dan hanya berbekal sebilah golok, 2 botol air, 2 bungkus nasi, sajadah, sarung dan tasbih. Langkah demi langkah Warsito lalui. Dan setiap langkah itu diiringi dengan tahlil yang dia panjatkan dalam hati. Karena Warsito bukan pendaki, jadi dia tidak tahu nama pos yang dia lewati. Di saat dia melewati pos penjagaan, seakan para penjaga itu mereka tidak tahu kedatangan Warsito. Warsito coba menyapa, tapi 2 orang yang di pos tetap asik dengan kegiatannya, seakan tidak mendengarkan suara sapaannya Warsito. Ya sudahlah, Warsito pun lanjut berjalan. Perjalanan masih biasa saja, dan lagi-lagi Warsito tidak merasakan lelah. Singkat cerita, sekitar jam 12 siang, Warsito istirahat dan memakan bekal yang diberikan oleh istri Simbah. Setelah selesai makan, dia tayamum dan ingin mendirikan sholat zuhur. Warsito itu istirahatnya di dekat pohon yang tumbang dan sangat besar, ya karena hawanya sejuk dan nyaman. Nah, di saat mau dia sholat nih, Warsito terkejut bukan main, karena tiba-tiba saja ada kakek-kakek di belakangnya dan dia berkata, "Cuk,
kiblatnya arah mriki, sanes mriku. Kalau di Indonesia kan, yang artinya, Cuk, kiblatnya arah sini, bukan ke situ. Sontak Warsito ulul salam bertanya ke kakek itu. Apakah mbah mau sholat zuhur juga? Monggo mbah, simbah dados imam, kulo makmumipun. Si kakek tersenyum dan mereka pun mulai menunaikan sholat zuhur bersama. Setelah salam, bermaksud ingin menyalami kakek, tiba-tiba jantung Warsito berdetak kencang. Kemana si kakek tua tadi menjadi imam sholat zuhur? Kakek itu sudah tidak ada, hilang entah kemana. Setelah bertawasul, sembari otak mikir siapa dan kemana perginya kakek tadi, Warsito pun bergegas melanjutkan perjalanannya. Tidak lupa setiap langkah kaki diiringi tahlil yang terus dia panjatkan. Singkat cerita, sekitar jam 5 atau jam 6 sore, Warsito beristirahat lagi di tempat luas dan datar. Warsito duduk di batang pohon yang tumbang, sembari minum dan menerka-nerka. Ini waktu asar sudah lewat atau belum? Karena saat itu dia juga gak punya jam, hanya perkiraan saja. Karena Warsito sudah tidak mendengar suara azan atau sejenisnya, dia berpikir nantilah sekalian sholat maghrib aja, biar lebih jelas waktunya. Sembari menunggu waktu maghrib, Warsito berjalan menuju puncak. Belum lama berjalan, pandangan mulai samar. Ternyata sang surya telah tenggelam. Warsito mencari tempat untuk ibadah sholat maghrib. Di saat dia sedang mencari tempat untuk sholat dan sekalian istirahat, tiba-tiba nih ada yang memanggil namanya. Warsito, kamu mau sholat maghrib? Di sini saja sama saya, di rumah saya. Warsito menoleh ke arah kanan. Ternyata itu suara kakek yang tadi siang. Warsito pun langsung mengikuti langkah kakek itu menuju rumahnya tanpa rasa curiga. Setelah selesai sholat maghrib dan asar yang Warsito hodokkan, Warsito duduk sila sambil menikmati kopi panas dan makanan bekalnya tinggal 1 bungkus. Lalu tiba-tiba si kakek berkata, "Cuk, bekalnya dimakan besok saja. Sekarang kita makan ini, ubi bakar." "Iya kek, terima kasih," jawab Warsito. Setelah selesai makan ubi bakar, Warsito pun ingin nanya dan ngobrol dengan si kakek. Tapi belum sempat buka mulut nih, si kakek sudah berkata duluan, "Cuk, istirahatlah, perjalanan kamu masih panjang. Kalau butuh apa-apa, cari kakek aja. Kakek ada di balai, istirahatlah." Warsito pun rebahan. Tidak menunggu lama, dia langsung terlelap dalam tidur. Entah jam berapa Warsito terjaga, dan si kakek sudah menunggu Warsito untuk sholat subuh. Singkatnya, setelah selesai sholat subuh, Warsito yang masih khusyuk duduk bersila, dia dikejutkan oleh suara teriak minta tolong. Yang membuat Warsito lebih terkejut ketika dia sadar, ternyata Warsito bukan di rumahnya kakek, tapi dia duduk bersila di batu besar di tepi jurang. Warsito menenangkan diri sambil menjauhkan dari bibir jurang dengan cara merangkak. Warsito tidak habis pikir, kok bisa ya dia di atas batu di bibir jurang? Ya mungkin kalau terperosok itu tidak mungkin dia selamat. Sembari minum dan menenangkan diri, Warsito kembali melangkah. Langkah demi langkah dan tiba-tiba kembali dia mendengar jeritan minta tolong. Warsito tidak terpikirkan kalau itu adalah teriakan pendaki Gunung Slamet. Karena waktu itu Warsito tidak tahu sama sekali tentang pendakian. Yang mungkin saja sebenarnya mungkin itu adalah pendaki asli yang minta tolong. Cuman karena ketidaktahuan Warsito, dia menghiraukannya. Singkat cerita, Warsito sampai di pohon terakhir dan terjal. Ke atas dia lihat hanya berbatuan kerikil dan pasir. Mungkin waktu itu sekitar jam 10 atau 11-an lah. Disinilah godaan dan kengeriannya dimulai. Warsito tidak langsung menuju ke puncak. Dia mencari tempat yang lumayan adem di bawah pohon dan rada jauh dari jurang. Tentunya dia memakan bekal nasi bungkus sisa kemarin. Namun anehnya, nasi bungkus yang sudah 1 hari semalam, bahkan 2 hari itu, tetap masih enak dan seperti nasi yang dimasak tadi pagi. Selesai makan, Warsito berkonsentrasi
dengan melafalkan zikir yang sudah dia siapkan. Salah satunya sholat Nabi, istighfar, doa ibu, dan masih ada doa lainnya yang tidak mau dia sebutkan. Waktu ke waktu Warsito makin khusyuk, sampai dia tidak mendengar lagi gemuruhnya segara wedi, kencangnya angin, dan suara burung yang seakan semua berhenti dan sangat hening. Di dalam zikir itulah semuanya yang dipesankan oleh Mbah Nyowo terjadi semua. Warsito melihat istana yang begitu megahnya, dan dia disambut oleh dayang-dayang yang sangat cantik tiada bandingnya jika dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Warsito lalu ditawari kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan kadigdayan. Asalkan nih, dia mau menikahi salah satu wanita cantik dari mereka. Warsito hampir terlena oleh rayuan para jin itu. Dan dia coba berusaha keluar dari istana megah itu. Tapi dia dicegat di mana-mana. Akhirnya disitulah terjadinya perkelahian. Perkelahian di sini mungkin seperti kayak di film-film yang ada di Indonesia itulah. Singkatnya, Warsito dibantu oleh seseorang kakek misterius. Dan Warsito disuruh lari sekencang-kencangnya. Di saat Warsito mendekati pintu keluar, dia dicegat oleh seekor ular besar. Tanpa bisa menghindar, ular itu membelit tubuh Warsito. Semakin Warsito berontak, semakin kencang belitannya dan membuat serasa sesak nafasnya. Tiba-tiba, Warsito tersentak dan bangun dari zikirnya. Ternyata benar, ketika Warsito sudah sadar, ternyata dia itu sedang dililit oleh ular piton sebesar pohon pinang. Hari itu kan kondisi sudah malam, dan dengan susah payah, Warsito coba melawan dengan meraih golok pemberian dari Mbah Nyowo. Begitu golok itu keluar dari sarungnya, ular itu tiba-tiba langsung melepaskan diri dari belitannya. Sangat aneh, padahal golok itu tidak mengenainya sama sekali, tapi ular itu tiba-tiba langsung kabur. Dan di saat Warsito sedang diam, merenung apa yang terjadi, apakah nyata atau hanya sebuah ilusi, di saat itulah dia dibimbing oleh suara untuk naik ke puncak Gunung Slamet. Setelah beberapa saat, akhirnya dia sampai di puncak Gunung Slamet. Keadaan saat itu benar-benar sangat hening, dan bahkan angin pun seperti tidak ada. Lalu Warsito mendengar suara lagi, menyuruh dia untuk berjalan mengelilingi kawah segara wedi itu. Singkatnya, setelah beberapa kali memutari kawah, dia duduk dan memanjatkan doa kepada Allah. Di saat itulah, Warsito didatangi sesosok putih, berjubah putih, persis seperti apa yang di dalam mimpinya sebelum dia berada di puncak Gunung Slamet ini. Untuk meyakinkan, Warsito uluk salam sambil membaca surat Al-Ikhlas dan Anas serta istighfar. Lalu beliau pun membalas salamnya, dan dia berkata, "Putuku, kau suwe nemen kowe rasuan tilik mbahmu iki. Saiki kowe wis kepetu karo simbah. Kowe arep njeluk apa putuku?" yang artinya, "Cucuku, lama sekali kamu gak datang untuk melihat mbahmu. Sekarang kamu sudah ketemu sama Simbah. Kamu mau minta apa, cucuku?" Di situ Warsito menjawab, "Mbah, kulo mboten ngertos nek Simbah jumeneng enten mriki. Kulo mboten nyuwun napa-napa, Mbah. Kulo amung nyuwun sehat walafiat. Selamat dunia akhirat, lahir lan batin, Mbah. Sejatinipun jati diri kulo niku teng pundi, nggo sinten lan kudu kepripun." Yang artinya, "Mbah, saya tidak tahu kalau Mbah diam di sini. Saya tidak minta apa-apa, Mbah. Saya cuma minta keselamatan walafiat selama dunia akhirat, lahir dan batin. Sejatinya jati diri saya itu di mana, untuk siapa, dan harus bagaimana sih, Mbah?" Dan sesosok kakek itu menjawab, Jati dirine manungso ana ing awake kowe dhewe. Kanggo Gusti, kudu nglakoni sing diperintahke nang Gusti menurut keyakinan manungso kuwi. Ya, yang kalau diartikan, jati diri manusia itu ada di diri kita sendiri. Buat Tuhan dan harus menjalani perintah Tuhan menurut keyakinan masing-masing. Singkatnya, Warsito ditanya mau pulang kemana. Ke rumah orang tuanya yang ada di Purbalingga atau ke tempat abangnya yang ada di Jakarta. Warsito menjawab ingin pulang ke Jakarta, ke tempat abangnya. Sebelum diantar, Warsito dikasih kenang-kenangan berupa keris luk 9. Lalu Warsito disuruh membaca bismillah dan memejamkan mata.
Baru mau baca bis, belum sampai milah, ketika Warsito membuka mata, dia percaya tidak percaya. Ternyata Warsito sudah ada di rumah abangnya yang ada di Jakarta. Sungguh sangat hal yang luar biasa. Bagi para pendengar, selama Warsito berada di Gunung Slamet, dia tidak membawa peralatan selayaknya pendaki. Tapi dia tidak merasakan kedinginan. Mungkin itu kuasa Tuhan. Kejadian ini hingga saat ini masih diingat Warsito. Ini pengalaman yang tidak mungkin dia lupakan. Mau percaya atau enggak, itu hak masing-masing. Tapi bagi Warsito, ini terjadi pada dirinya. Dan selama di Gunung Slamet, ternyata waktu yang dialami sudah lebih dari 1 bulan 2 minggu. Padahal Warsito cuma merasakan selama 10 hari saja. Tapi kenyataannya sudah 1 bulan 14 hari dia baru kembali. Terima kasih. Itulah kisah nyata yang dialami Warsito pada tahun 2003. Nah, gimana nih tanggapan kalian? Apakah kalian mau juga jika harus jalan kaki dari Jakarta sampai ke puncak Gunung Slamet? Dan saat pulang kalian dapat kris look 9 nih. Kalau gue pribadi, apa yang dialami Mas Warsito ini luar biasa dan mungkin bisa jadi contoh agar kita tidak terlena dengan kenikmatan dunia. Sekian video kali ini. Jika kalian mau cerita mistis yang pernah kalian alami atau mau menceritakan secara langsung di sini, bisa langsung kontak saja kita di sosmed Mahasiswa Siluman. Dan jangan lupa ya, share video ini, komen yang banyak. Pokoknya support kami lah supaya channel ini lebih berkembang ya. Semoga terhibur. Salam lestari, Mahasiswa Siluman.